Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus sahibatul bait Ibu Arlina dan Ibu Surya, yang semoga beliau berdua beserta keluarga besarnya dan kita semua beserta keluarga besar kita juga, semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Sekarang halaman 473. Nggih, monggo silakan. As-syukus wa al-ikna, yaitu hari terbelalak dan mendongak. Allah Ta'ala berfirman, Allah memberikan kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu maka mereka terbelalak, berarti 4 jam. Maksudnya tidak terpejam karena kengerian yang dilihatnya di hari itu. Demikian kata Al-Farad. Sedang menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, penglihatan semua makhluk pada saat itu melompat ke angkasa karena sangat kebingungan tanpa bisa terpejam, yakni tersebut dalam firman-Nya. Mereka dalam keadaan menatap terus. Ibrahim 4. Mujahid dan Ad-Dahab menafsirkannya dengan mereka dalam keadaan mengangkat kepala. Ibrahim 4. Ibnu Abbas, menurut Ibnu Abbas dan Mujahid mendongakkan kepala. Dan kata Al-Hasan, wajah-wajah manusia pada saat itu memandang ke langit. Tidak ada seseorang pun yang melihat kepada orang lain. Jika ada seseorang mempertanyakan, bukankah Allah Ta'ala berfirman pada ayat lain, dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah. Al-Qalam 4. Dan berfirman pula sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka. Al-Qamar 7. Jadi bagaimana mungkin orang yang mendongakkan kepalanya dan memandang dalam waktu yang lama sampai pandangannya itu tidak bisa balik lagi. Kemudian dikatakan bahwa hal itu dia lakukan sambil menundukkan maka jawabnya bahwa pada saat manusia pergi menuju Mu'afif, memang mereka menundukkan mata. Dalam hal ini Allah Ta'ala melibatkan mereka dengan khasyiatan absaruhum, menundukkan penglihatan mereka. Tapi nanti ketika sampai di Mu'afif, berkumpul dan berdiri
memejamkannya, atau bahkan tidak tahu lagi bagaimana cara memejamkan mata. Itulah salah satu kesulitan yang mereka alami di waktu itu. Ini tentu bagi mereka yang tidak mendapatkan fasilitas di mahsyar ya, saya sering sampaikan itu. Karena bagaimanapun juga di mahsyar itu nanti ada yang dapat fasilitas, ada yang tidak dapat fasilitas. Kalau yang dapat fasilitas itu orang seperti mendapatkan naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ada air? Ada air? Nah, terus kemudian yang kedua ada haud telaga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ada mimbar-mimbar dari cahaya. Nah, itu semua membuat orang-orang yang dapat fasilitas itu insya Allah nggak ikut terbelalak. Yang terbelalak itu kan karena menghadapi kengerian mahsyar itu. Nah, di samping fasilitas-fasilitas yang sering saya sampaikan, ada 7 amalan itu. Ada 7 model manusia untuk naungan itu. Untuk mimbar dari cahaya, diantaranya untuk orang-orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Untuk telaga Rasulullah Muhammad SAW adalah untuk orang-orang yang diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Di samping itu ada hal-hal yang patut untuk kita lakukan mumpung masih hidup ya, supaya nanti kita di akhirat itu tidak termasuk yang dibuat yang terbelalak ini. Saya nggak tahu sudah atau belum ya di bab ini juga hadisnya, kalau nggak hasan sahih hadisnya di kitab ini juga, insya Allah sudah kayaknya ini. Jadi ada hadis yang bunyinya begini, tidak ada rasa aman 2 kali dan tidak ada rasa takut 2 kali. Barang siapa yang di dunia dia sudah merasa takut kepada Allah, maka nanti di akhirat dia tidak akan takut lagi, tidak akan ketakutan lagi maksudnya gitu. Dan barang siapa yang di dunia, ini mafhum riwayat ya, hadisnya sahih atau hasan, barang siapa di dunia merasa aman dari pengawasan Allah sehingga dia berbuat seenaknya, maka nanti di akhirat dia tidak akan merasa aman lagi ya. Jadi orang kalau saat ini kita semua itu merasa takut kepada Allah, maka nanti di akhirat kita tidak akan takut lagi, alias aman. Bukti bahwa kita takut kepada Allah, hati-hati dalam bicara, hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam menulis, macam-macam. Pokoknya selalu pikiran kita ini Allah ridho apa enggak ya, Allah murka apa tidak, ini Rasulullah suka apa tidak, Rasulullah marah enggak ya kalau kita begini. Itu selalu begitu pertimbangannya. Kalau selalu begitu pertimbangannya, insya Allah lah, dan semoga ya kita termasuk orang-orang yang tidak takut nanti di akhirat, tidak diberi ketakutan tapi diberi keamanan, diberi rasa aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah bilang, alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Jadi Allah itu berkuasa memberikan rasa aman kepada hambanya dari rasa takut, baik di dunia terlebih di akhirat. Nah, untuk di akhirat tadi kata kuncinya, yaitu dengan cara menjalani hidup dengan rasa takut kepada Allah. Terus kemudian insya Allah kita nanti tidak akan merasa takut untuk yang kedua kalinya. Ustaz, emang Allah seram kalau ditakuti? Kan tadi saya bilang maksudnya itu takut kepada Allah, maksud takut kalau Allah nggak ridho, takut kalau Allah nggak cinta, takut kalau Allah murka, takut kalau kita ini nggak disayang oleh Allah. Itu maksudnya. Justru kata para ulama, kalau takut kepada Allah itu justru kita harus mendekat, bukan menjauh. Beda kalau kita takut sama makhluk. Makanya kalau ada orang mengatakan, kok pakai takut kepada Allah, emang Allah itu serem apa? Kok takut sama Allah, emang Allah itu galak apa? Kok takut sama Allah, emang Allah itu hantu apa? Enggak, bukan itu maksudnya. Maksudnya takut kepada Allah itu tadi, takut kalau Allah nggak sayang sama kita, takut kalau kita ini dimurkai oleh Allah, takut kalau Allah nggak ridho sama kita. Makanya kita mendekat terus sama Allah. Gitu kan. Justru kita takut kepada Allah itu karena melimpahnya kebaikan Allah itu, jangan sampai kita nggak kebagian gitu maksudnya. Karena saking kebalnya kita. Itu satu. Yang kedua, kalau kepada anak-anak ya, itu kalau bisa sementara lah, itu hindari kata takut gitu. Jadi atau hindari kata apa nama itu, dimurkai Allah itu. Kalau bisa dihindari untuk anak-anak, karena kadang mereka ya fantasinya masih sangat liar sekali gitu. Ya, jadi
Kalau untuk anak-anak, kalau bisa usahakan menggunakan kata-kata cinta saja. Ya sayang. Jadi saya sering bilang, kalau bilang ke anak-anak itu, ya kadang tersentak juga dengan pertanyaan anak saya itu. Memang Allah tuh galak ya kok, nah, itu kan karena anak kecil kan. Nah, jadi memang kadang kita mesti menyesuaikan dengan siapa kita bicara. Jadi saya sampaikan ke mereka, ayo dek kita ngaji biar disayang oleh Allah. Nah, ini hadiah dari kami orang tua kalian, bukan karena kalian hafal Al-Quran, tapi karena kami mencintai kalian. Kalau pahala kalian nanti dari Allah saja yang maha baik, yang maha kasih kita, gitu. Jangan sampai nanti Allah nggak sayang sama kita. Banyak lebih ke bahasanya begitu. Karena itu lebih mudah mereka pahami. Walaupun nanti sering berjalan waktu mereka juga akan sampai pada pembahasan tentang syadidul iqab, kerasnya siksa. Walaupun itu semua harus dipahami dengan utuh ya. Karena kalau tidak secara utuh ngerinya kita salah paham terhadap Allah. Makanya saya sering kalau dalam kajian-kajian Ma'rifatullah berkaitan dengan Allah yang maha keras siksanya, Allah yang maha memaksa, Allah yang maha dan seterusnya itu, saya sampaikan ingat catatan pentingnya bahwa Allah tidak mungkin zalim kepada hamba-hambanya. Saya ulang, Allah tidak mungkin zalim kepada hamba-hambanya. Nah, makanya yang kita kedepankan dari semua keadaan itu adalah husnudzon, baik sangka kepada Allah. Nah, selebihnya kita serahkan kepada Allah. Karena tadi Allah nggak mungkin berbuat zalim kepada hamba-hamba. Allah nggak mungkin menzalimi hamba-hambanya. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, walaupun ada ayat tentang kerasnya siksa itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kan tadi dikatakan mereka terbelalak. Sebenarnya Al-Quran itu mengatakan di surah At-Takasur itu sebenarnya. Sebab kenapa mereka nanti di akhirat terbelalak itu gara-gara mereka terlalaikan oleh dunia. Kan kalau kita cermati, alhaakumut takasur, telah melalaikan kalian apa banyaknya harta. Lalai dari Allah, lalai dari bersyukur, lalai dari berbuat baik, banyak lalai banyak itu. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Begitu masuk kuburan, kalla saufa ta'lamuna tsumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunal jahim. Karena enggak sadar-sadar dalam kelalaian, sadar-sadarnya sudah mati. Begitu terbelalak melihat neraka jahanam sudah, atau melihat kejadian di kiamat itu. Nah, jangan sampai kita itu terbelalaknya sudah mati. Terbelalaknya sudah di depan jahanam. Nauzubillahi min syarri dzalik. Makanya jangan sampai begitu. Supaya enggak terbelalak, jangan terlalaikan oleh dunia. Makanya Islam itu, saya sering bilang di sini, Islam itu tidak mengajarkan kepada kita untuk antitesa terhadap dunia. Enggak. Jadi saya ulang sependek yang saya pahami, Islam itu tidak mengajar kita untuk antitesa terhadap dunia. Enggak. Karena tidak ada perjalanan menuju ke akhirat kecuali melalui dunia. Tapi menjadikannya sebagai tujuan itu sebagai kekeliruan. Jadi karena kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Al-Hadid ayat 20 itu. Dan tiadalah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Ya. Jadi kalau saya ulang ya, Islam tidak mengajarkan kita untuk antitesa terhadap dunia. Akan tetapi karena memang tidak ada jalan menuju ke akhirat kecuali melalui dunia. Nah, akan tapi yang diwanti-wanti dalam Islam adalah jangan sampai menjadikan dunia sebagai tujuan. Karena siapapun yang menjadikannya sebagai tujuan dia akan tertipu. Tadi Al-Hadid ayat 20, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiadalah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Contoh yang paling kecil bahwa dunia itu menipu, gula itu manis. Kepanjangan gula? Kencing manis. Iya. Kacang itu enak, tapi sendiri habis 2 kilo. Insya Allah asam uratnya. Allahu Akbar. Sate kambing muda itu ya enak. Kalau sendiri habis 100 tusuk ya insya Allah. Artinya gini, itu contoh sederhana betapa dunia itu menipu. Nah, nanti begitu di hari tua, orang-orang yang orientasinya materi itu pasti kecewa kalau orientasi materi. Karena ada banyak hal begitu di hari tua yang diharapkan materi itu bisa membahagiakannya, ternyata tidak bisa membahagiakannya lagi. Pakai AC, masuk angin.
Saya punya jamaah itu. Kalau mau tidur, AC-nya dinyalakan sampai dingin sekali. Begitu dia mau tidur, dimatikan, dia baru masuk. Saking tidak kuat. Serba salah kan, tidak pakai AC. Gerah, pakai AC dia tidak kuat itu. Jadi ada yang begitu itu ada. Jawa itu. Ya sudah sepuh juga sih, sudah S3 sampun sepuh sangat. Iya yang sana. Terus kadang mohon maaf mau pakai sofa empuk ambeien, hubungan seksual sudah loyo, makan udah mulai pilih-pilih. Dan kan ada yang begitu kan, aku bisa dari maksudnya. Artinya gini, kalau orientasi duniawi yang dia kejar selama ini, begitu masuk usia tua pasti kecewa. Nah, kalau dia tidak punya referensi spiritualitas yang cukup, dia pasti mengalami kesepian secara kejiwaan. Makanya saya pernah baca di sebuah saat itu saya nonton di Jak TV. Itu ada pemberitaan di mana banyak dokter di Amerika saat itu ya ditangkap oleh polisi gara-gara melayani suntik mati. Iya suntik mati. Ya ternyata mereka minta suntik mati itu orang-orang tua di Amerika itu kena penyakit psikis akut namanya lonely itu. Betul. Lonely betul ya. Ya lonely, kesepian, merasa kesepian itu. Nah, ya tadi tingginya materi tidak disertai dengan tingginya spiritualitas, nggak punya referensi. Kalau kita kan alhamdulillah bisa baca Al-Quran, bisa zikir, betul, bisa datang ke majelis ilmu. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan ya, karena referensi spiritualitas alhamdulillah masya Allah lah, tidak hanya cukup bahkan lebih kalau kita mau. Nah makanya mereka mengalami itu. Nah hal yang serupa bisa terjadi pada kita kalau kita berbuat yang sama gitu aja. Nanti puncaknya itu bukan puncaknya. Kalau di dunia ya puncaknya di dunia itu dia tertipu ketika nyawa di sini. Ya begitu nyawa sampai di sini, di situ dia baru sadar bahwa ternyata yang selama ini bermanfaat bagi dia ternyata bukan uang yang di tabungan, tapi uang yang telah dia gunakan di jalan Allah. Ternyata dari sekian banyak kegiatan dia bermanfaat, ternyata sujud itu yang paling bermanfaat misalnya, berbuat baik pada sesama itu yang paling bermanfaat dan seterusnya. Nah, itu dia menyesal itu, begitu menyesal negosiasi kan di surah Al-Munafiqun 10 itu. Negosiasi sekiranya diperkenankan ditunda kematiannya sesaat saja, dia mau sedekah dan menjadi hamba Allah yang soleh. Al-Munafiqun 10 itu kan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, andaikan kematianku ditunda sebentar aja, aku mau sedekah dan menjadi hambamu yang soleh. Tapi negosiasi ditolak, ayat 11. Karena ajal tidak akan diakhirkan walaupun cuma sesaat. Karena negosiasi ditolak, maka mau dia harus mati. Nah, itu ketertipuan saat dia nyawa di sini. Nanti setelah mati lebih tertipu lagi dah. Ya tadi terbelalak. Nanti hari kiamat lebih terbelalak lagi, lebih lagi gara-gara tertipu. Makanya gini, Allah itu supaya kita nggak tertipu, Allah itu membuat dengan sengaja hal-hal yang tidak enak di muka bumi ini. Jadi hal yang nggak enak di muka bumi ini sengaja Allah buat memang supaya kita tahu bahwa dunia ini nggak enak, itu aja. Jadi kalau kita mengatakan di dunia ini kita kadang merasakan lelah, capek, sedih, di samping bahagia dan nikmat ya, itu semata-mata hal-hal yang nggak enak tadi itu sengaja Allah buat memang supaya kita tahu bahwa dunia ini nggak enak, itu aja. Kalau sudah tahu nggak enak, maka jangan jadikan sebagai tujuan. Nah kalau mau enak terus nanti di surga insya Allah. Kalau mau muda terus nggak ada encok-encoknya, itu nanti di surga. Kalau mau wangi terus nanti di surga. Pokoknya kalau mau enak terus, mau sehat terus, mau muda terus, mau wangi terus, ya emang gitu kan di surga itu kan? Iya. Nanti di surga itu. Surga itu nggak ada tua. Muda iya. Umurnya rata-rata sama. Besar badan manusia surga itu sebesar manusia pertama dulu, Nabi Adam. Ya, jadi tingginya 30 meter. 60 hasta 30 meter. Lebar dada 11 Nabi Adam itu. Kalau perempuan 7. Laki-laki rata-rata seperti umur 25 tahun.
Kalau perempuan, iya, kalau perempuan yang mantan seperti 17 tahun. 17 tahun nggak naik. Iya. Pokoknya kalau mau enak terus begitu, mau muda terus begitu, mau wangi terus di surga nanti. Kalau di dunia ya begini sudah. Namanya di sini. Ya betul. Nah, mesennya di sini mesennya. Betul. Karena surga itu hanya bisa dipesan di dunia ini. Investasinya di dunia ini. Nah, makanya saya bilang jangan jadikan sebagai tujuan, tapi jadikan sebagai kendaraan untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kalau bahasa sederhananya, ya, persiapkan dengan baik dunia kita untuk akhirat. Ya, jadi jangan hanya berpikir duniawi ansih, karena Allah ingatkan kita ketika ada orang saat haji berdoa Rabbana atina fid dunya. Kata Allah, saat itu fid dunya tahu. Kata Allah, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kalau cuma duniawi oriented, akhirat enggak dapat. Allah ajarkan yang lebih baik. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Jadi bagaimana caranya kita dunia ya enak, akhirat ya enak. Kata dunia pokoknya satu, jangan jadikan dunia sebagai tujuan, itu aja pokoknya. Silakan miliki sebanyak-banyaknya yang bisa kita miliki, yang penting gunakan sebaik-baiknya untuk akhirat kita, ada itu aja. Nah, kalau dunia kita pakai untuk akhirat kita, dunia dapat, akhirat dapat, insya Allah. Butuh fix. Saya punya fix. Ya, monggo siapa yang mau? yang berubah bizanu lahu Fayatadirun gitu terus. Yaitu hari tidak dapat berbicara dan manusia tidak diizinkan meminta maaf sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala. Inilah hari di mana mereka orang-orang kafir tidak bisa berbicara dan tidak diizinkan meminta maaf. Maka mereka pun tidak meminta maaf. Al-Mursalat 3536, yaitu ketika dikatakan kepada mereka, Allah berfirman, tinggallah kamu dengan hina di dalam neraka dan janganlah kamu berbicara lagi dengan aku. Al-Mu'minun 108. Dan juga ketika neraka jahanam telah ditungkukan kepada mereka sebagaimana akan diterangkan dalam bab neraka. Baik. Sependek yang saya baca ya, sependek yang saya pahami, sependek yang saya ingat dari Al-Quran yang saya baca, saya belum pernah baca satu pun ayat dalam Al-Quran. Saya bukan mungkin ada yang kelewat dari dalam pemahaman saya mungkin ya. Cuman sependek yang saya baca, sependek yang saya tadabburi, sependek yang saya renungkan dalam Al-Quran, bukan saya tidak ngomong dalam hadis, dalam Al-Quran, itu saya belum pernah temukan ayat yang mengatakan mintalah maaf kepada manusia loh ya, mintalah maaf. Tapi kalau ayat yang mengatakan memaafkan itu banyak. Itu yang saya pahami ya. Jadi saya ulang, sependek yang saya baca dari ayat Al-Quran yang ada itu, dari hasil tadabbur saya, sependek yang saya lakukan, sependek yang saya pahami, saya belum pernah temukan satu pun ayat, bukan tidak ada, mungkin ada yang kelewat dari bacaan saya atau pemahaman saya mungkin ya. Itu yang ayatnya yang mengatakan mintalah maaf. Tapi yang perintah memaafkan itu banyak. Kalau di hadis ada perintah meminta maaf, tapi kalimatnya bukan istighfaf, minta maaf, kalimatnya itu istihlal, minta halalnya, minta kerelaan hatinya. Itu gini, itu menunjukkan bahwa berbuat dolim kepada sesama, ini konteksnya sama. Kalau pada Allah istighfar banyak, kalau kepada sesama itu konteksnya. Kalau kita berbuat dolim pada sesama, urusannya itu tidak bisa selesai hanya mengatakan Lin maaf ya, Surya maaf ya, nggak cukup. Kau pakai Lin Surya, Bu Arlina mohon maaf. Contoh. Nggak cukup. Putri maaf ya, Bu Fani maaf ya, misalnya Bu Musa, nggak cukup.
Karena kalau bisa selesai hanya dengan begitu, orang akan seenaknya berbuat zalim. Tidak, ya. Menyakiti hati orang seenaknya. Makanya kalimat Nabi bukan istighfar, bukan minta maaf. Yang saya pahami istihlal. Fal yastahli, kata Nabi. Tidak ya, dia minta halalnya, minta kerelaan hatinya. Ini supaya kita ini berhati-hati di dalam menjahati orang lain gitu loh. Baik dengan perkataan kita, dengan tulisan kita maupun dengan perbuatan kita. Karena urusannya tidak sesederhana maaf lahir batin ya. Maaf lahir batin ya, maaf lahir batin. Tidak sesederhana itu. Karena selagi orang yang dimintai maaf itu tidak memaafkan, tidak ada kehalalan, keridhaan dalam hatinya, maka urusannya nggak bisa selesai dengan mengatakan maaf ya, maaf ya, maaf ya. Itu satu dulu. Ini dari sisi kitanya yang berbuat zalim ya, itu. Sementara ada sih memang solusi. Seandainya, taruhlah dulu orang ini memang zalim, dulu. Sekarang udah ngaji, udah tobat, udah mulai ngerti, ya Allah, dosa saya berarti dulu banyak. Sekarang dia tobat, masalahnya kepada orang yang dia mau minta maaf sudah nggak ketemu lagi, misalnya karena udah meninggal atau orangnya nggak jelas di mana rimbanya. Oke, ada perintah kemudahan dalam syariat dan ini ulama tidak ada khilaf, mintakan ampun untuk yang bersangkutan. Terus kalau ada yang diambil sedekah sama dia. Dan ini menuntut kesungguhan. Nggak bisa ngasal itu. Ya Allah ampunlah saudara-saudara saya. Begitu enggak, harus betul-betul ya Allah. Hamba telah banyak berbuat dosa pada saudara hamba, tolong ampuni. Harus dengan kesungguhan. Sampai sekiranya orang yang kita doakan itu tahu keutamaan doa kita itu, dia akan senang. Nah, itu baru namanya istihlal dengan melalui jalur langit itu namanya. Dan ada memang hadis yang cukup menghibur, tapi ini sama-sama menuntut kesungguhan ini. Pokoknya maksud saya gini, nggak sesederhana maaf ya maaf, nggak gitu maksud saya gitu. Hadis Sahih Bukhari itu, ketika ada seorang yang telah membunuh 100 orang itu, yang kemudian dia bertobat, akhirnya genap 100 dengan yang ya betul. Itu kan 100 orang itu dia bunuh. Dia udah tobat minta ampun pada Allah itu. Sebagai bentuk kesungguhan tobatnya dia harus hijrah. Dalam perjalanan hijrah dia mati, meninggal dunia. Itu malaikat azab sama malaikat rahmat rebutan. Kata malaikat azab, ini bagian saya, dia belum berbuat baik sama sekali. Kata malaikat rahmat, tapi dia sudah berbuat baik. Dia sudah tobat, dia sudah tobat. Akhirnya diputuskan ukur jarak antara dia sebelum berbuat dosa sama dia akan berbuat baik. Jadi hadis yang saya baca itu menarik. Allah geser jenazahnya itu sehingga sejengkal lebih dekat ke tempat di mana dia akan berubah lebih baik. Sehingga Allah rahmati dia. Ini memang cukup menghibur hadis ini, cuman dengan catatan kesungguhan tadi. Kesungguhan. Nah, ini penting untuk kita sampaikan di sini. Bukan apa-apa, supaya kita ini tidak minta maaf kapan. Terus seenaknya menyakiti hati orang. Seenaknya mendolimi orang lain. Dengan ucapannya, dengan tulisannya, dengan perbuatannya, dengan dalih dalam hati, kamu nanti minta maaf, kamu. Itu yang kenapa saya bilang tadi, bahwa kalau perihal perintah meminta maaf, sependek yang saya baca dalam Al-Quran ya pada sesama, itu kok saya belum pernah temukan. Sependek yang saya baca dan saya pahami yang saya temukan. Tapi kalau di hadis ada, tapi itu pun kalimat Nabi bukan istighfar, bukan minta maaf, tapi lebih kepada istihlal atau isfal yastahli kalau bahasa wal yastahli, apa minta halalnya. Istihlal itu minta halal, minta keridhaan hatinya. Artinya kita betul-betul bisa membuat orang itu ridho betul. Itu seperti itu. Makanya jangan meremehkan perbuatan mendolimi itu. Jangan meremehkan perbuatan jahat kepada orang lain, karena urusannya tidak sesederhana maaf ya, maaf lahir batin ya. Terus kamu kok gitu? Kan saya udah minta maaf.
soal dia makan itu urusan dia dengan Allah, urusan saya udah minta maaf. Enggak sederhana itu, enggak sesederhana itu. Enak banget ya. Paham maksudnya ya? Ya itu. Tapi perintah memaafkan dalam Al-Quran banyak. Itu dari sisi kitanya kalau didolimi ya, kalau itu perintah memaafkan, berlapang dada, itu di Al-Quran banyak perintah itu. Tapi kalau perintah meminta maaf ya tadi itu. Karena kalau ada perintah itu enak aja orang tinggal maaf ya selesai. Itu seperti itu. Wallahu a'lam. Nggih, monggo lanjut. Nah, nanti di akhirat udah enggak bisa lagi itu minta maaf. Yang ada tinggal hisab. Ya, maka ada orang yang rugi. Sehingga ada perkataan sebagian orang hari ini yang mengatakan mulut tak terjaga di dunia, harta dijarah. Mulut tak terjaga di akhirat. Mulut tak terjaga di akhirat, amal bisa, pahala bisa dijarah. Iya, pahala bisa dijarah. Karena bisa menjadi orang bangkrut. Nauzubillah min syarri dzalik. Ya monggo, silakan. Yaumla yanfa asa sawarimina pas Yauma la yanfa'u dzalimina ma'dziratuhum. yaitu orang-orang zalim tidak berguna permintaannya maafnya. Al-Mu'min 52. Maksudnya, meskipun mereka diizinkan meminta maaf dengan cara diperbolehkan mengemukakan alasan, namun tetap saja permintaan maaf mereka tidak terima. Jadi bukan berarti dikatakan pada mereka, kemukakanlah alasannya. Umpamanya, contoh alasannya yang mereka kemukakan antara lain diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Al-Ahzab 67. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka dan kembalikanlah kami ke dunia dan sebagainya. Al-Muslim 107. Ma'dziratum itu alasan ya. Jadi nanti orang-orang yang zalim itu tidak diterima lagi alasannya. Kalau di dunia kita menyampaikan udzur, menyampaikan alasan, mungkin masih diterima, mungkin kalau di dunia. Kalau di akhirat udah nggak ada alasan lagi. Itu pun kalau pada manusia mungkin diterima alasannya. Kalau kepada Allah jangan banyak alasan, nanti takutnya jadi orang alas. Kalau sama Allah itu banyak i'tiraf, pengakuan aja kalau sama Allah. Karena percuma kita buat alasan. Bukan tidak boleh, boleh sih kita berhujjah di hadapan Allah dalam konteks misalnya, ya Allah, sungguh kemarin hamba begini karena hamba punya alasan ini. Kau maha tahu bukan niat hamba untuk ini semata-mata, lebih kepada karena tidak ada pilihan kecuali itu ya Allah. Maka ampuni kalau pilihan hamba, sikap hamba kemarin salah, lebih pada begitu sih. Lebih pada begitu. Tapi kalau dalam pengertian mencari-cari alasan, kalau sama Allah percuma. Itu seperti itu. Iya, kalau iya, kalau bahasa Jawanya ojo kakean cangkem. Tapi kalau kita bicara ke manusia, mungkin kan orang kan bisa ditipu, orang bisa dibohongi, orang bisa dikelabui. Tapi kalau kepada Allah nggak bisa. Nah, nanti di akhirat orang-orang yang berbuat zalim itu, sebagaimana di dunia mereka sering buat alasan, oleh Allah silakan buat alasan, silakan sampaikan alasan kalian apa. Begitu kenyang bicara, semua alasan itu ditolak. Coba kebayang nggak? Iya, sudah banyak beralasan, tiba-tiba alasannya semua ditolak. Kenapa? Karena di akhir nanti semuanya terbuka, semuanya Allah persaksikan, sehingga pada saat mulut bicara dan penuh kebohongan, mulut itu dikunci. Iya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Di kitab ini diterangkan itu kan ada riwayat aslinya sahih atau kama qala. Kalau enggak sahih atau kama qala. Begitu didatangkan saksi-saksi dari selain dirinya, orang manusia itu berkata begini, "Ya Allah, enggak fair kalau saya enggak bisa jadi saksi buat diri saya sendiri." Kan saksinya sudah malaikat, sudah Allah sendiri, sudah malaikat, sudah para nabi dan rasul, waktu, harta, bumi jadi saksi semua kan.
nggak fair kalau saya nggak jadi saksi untuk diri saya sendiri. Kata Allah, boleh. Kamu akan jadi saksi untuk diri kamu sendiri. Wow, senang manusia itu. Begitu sidang dimulai, tok, kaget dia. Kenapa? Karena tiba-tiba mulutnya kunci. Yang ngomong tangannya, di situ dia menyesal. Aduh, kebongkar semua. Gitu. Kebongkar semua. Masih ada ya Pak, orang yang kayak gitu nanti bisa. Ya ada, tidak sahih. Iya masih. Karena kebiasaan di dunia itu terbawa sampai ke akhirat. Makanya hati-hati itu. Di kitab ini ada riwayat dari Abdul Razak. Riwayat Al-Baihaqi dari Abdul Razak maksud saya. Hadisnya mursal. Mursal itu terputus di tabi'in, langsung qala Rasulullah. Hadis mursal itu biasanya dhaif, biasanya. Tapi ada beberapa hadis mursal itu dijamin sahih bahkan oleh Imam Bukhari. Kenapa? Karena besar kemungkinan hadisnya itu nyambung sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini dikutip oleh Imam Al-Qurtubi, mungkin ini dijamin oleh Imam Al-Baihaqi. Tapi kita ambil spiritnya aja, andaikan pun ini lemah, kita ambil maknanya. Karena kandungan maknanya insya Allah sahih. Jadi suatu saat Sayyidina Umar tanya oleh Nabi, Umar, nanti kalau kamu ketemu dengan mungkar nakir, kamu bagaimana perasaan kamu? Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu gini, ya Rasulullah, apakah perasaan saya saat itu di barzah itu atau di setelah mati itu, perasaan saya sama dengan perasaan, apakah kondisi hati saya saat itu sama dengan kondisi hati saya saat sekarang ini di dunia maksudnya? Kata Nabi sama. Maka Sayyidina Umar mengatakan, cukuplah engkau dalam menghadapi mereka berdua ya Rasulullah, saya tidak takut insya Allah. Nah itu dipakai dasar oleh para ulama. Kenapa saya bilang maknanya sahih? Karena dipakai dasar oleh para ulama bahwa kondisi hati kita sekarang ini itu menggambarkan kondisi kita nanti di akhirat sebenarnya. Maka hati-hati dan kebiasaan kita di dunia ini karena bisa terbawa sampai ke akhirat. Beberapa dalil yang sahih tentang ini misalnya ketika Nabi Isra, di malam Isra itu Nabi melintas di makam Nabi Musa alaihissalam. Hadisnya Bukhari Muslim hadisnya. Itu Nabi melihat Nabi Musa sedang sholat di kuburnya. Apakah sebagai kewajiban? Tidak. Kenapa Nabi Musa sholat? Karena kebiasaan di dunia beliau senang sholat. Nabi Musa itu senang berlama-lama bicara dengan Allah. Nabi Musa itu. Bahkan masyhur dalam beberapa kitab tafsir diceritakan Nabi Musa itu kalau mau sholat, kalau mau menghadap kepada Allah, beliau keliling kampung. Ayo siapa yang mau nitip doa? Siapa yang nitip doa? Semakin banyak yang nitip doa, Nabi Musa semakin senang. Tapi Nabi Musa nggak bawa catatan ya. Kalau memang kita bawa catatan, karena Nabi itu ingatannya kuat. Emang kalau kita kan bawa, ya Allah yang di catatan saya. Ibu tahu kenapa Nabi Musa kok senang keliling kampung nanya orang siapa yang mau titip doa? Kata Nabi Musa dalam beberapa riwayat para ulama dalam kitab tafsir disebutkan, karena saya biar punya alasan untuk bicara lama dengan Allah. Jadi semakin banyak kalian titip doa ke saya punya alasan untuk bicara lebih lama dengan Allah. Seorang kekasih itu senang berlama-lama bicara dengan kekasih. Itulah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pas di kuburnya Nabi melihat beliau sedang sholat di kuburnya. Kalau Nabi Daud, tapi ini bukan di Bukhari Muslim, di riwayat yang lain, Nabi Daud bikin halaqah ilmu. Nabi pas melihat Nabi Daud sedang bikin halaqah ilmu. Rupanya Nabi Daud senang bikin halaqah ilmu. Sampai di barzahnya pun bikin halaqah ilmu beliau. Nah, itu diantara riwayat-riwayat kebiasaan di dunia itu terbawa sampai di akhirat. Makanya kalau kita hari-hari alhamdulillah, assalamualaikum, subhanallah. Pokoknya kalau hari-hari kita begitu, insya Allah dan semoga ya, itu terbawa sampai ke akhirat. Dan itu tidak ada di neraka. Surah Yunus, surah ke-10 ayat 10, kebiasaan ahli surga di surga itu apa kata Allah? Subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ahli surga di surga itu subhanallah, alhamdulillah, surga itu. Assalamualaikum. Nah, itu ahli surga itu. Di surga itu kebiasaan. Itu kalau di dunia kebiasaan kita tidak jauh-jauh dari itu, insya Allah lah. Insya Allah. Subhanallah itu meniadakan seudzon kepada Allah. Kalau alhamdulillah itu syukur. Kalau salam itu menyebar kedamaian.
kepada sekitar. Nah, itu subhanakallahumma wa tahiyyatun biasa wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi kalau hari-hari kita itu ya udah aduh ya. Maka ngerinya itu keterusan sampai akhirat, ngerinya. Dan itu enggak ada di surga ya. Kalau kita cermati di Al-Qur'an ada kata-kata ya laitani, ya laitana, ya wailani, ya wailana, aduh. Di mana itu adanya itu? Di neraka. Enggak ada di surga. Ya laitani, ya laitana, ya wailani, ya wailana. Ustaz, apa enggak boleh kita mengeluh? Boleh. Sebatas untuk menyadarkan betapa kita ini hamba, butuh pada Tuhan kita Allah. Sebatas itu boleh tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian mengeluh itu membuat kita sampai tidak ridho dengan keputusan Allah, tidak ridho dengan takdir Allah, nah itu yang bahaya kalau begitu. Tapi kalau sebatas pada untuk jangkar pengingat betapa kita ini hamba yang lemah, yang butuh akan pertolongan Tuhannya yaitu Allah, nah itu boleh tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo lanjut. Gak batuk Bu Foni? Takut batuk katanya. Yaum la yaktumunallaha hadisan. Yaitu hari manusia tidak bisa menyembunyikan kejadian apapun sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala, dan mereka tidak dapat menyembunyikan dari Allah satu kejadian pun. An-Nisa ayat 40. Ya, baik. Jadi pada hari itu manusia tidak bisa menyembunyikan satu kejadian pun. Ini saya jelaskan sekilas saja karena sudah sering saya sampaikan terkait dengan saksi itu, Bu. Sebenarnya gini, Bu. Kita ini kan nanti di akhirat sudah Allah siapkan saksi-saksi hidup dan saksi-saksi mati. Yang dengan saksi-saksi itu kita nggak bisa kemana-mana udah. Yang pertama Allah sendiri, wa kafa billahi syahida. Dengan kesaksian Allah ini aja kita udah nggak bisa kemana-mana udah. Yang kedua raqib atid, catatannya lengkap banget. Yang paling kecil sekalipun ada catatannya, apalagi yang besar. Para nabi dan rasul, di mana setiap perbuatan kita dilaporkan kepada nabi kita Muhammad SAW. Setiap kita umat Nabi Muhammad SAW ini yang kita lakukan itu dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga nanti nabi itu menjadi saksi. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Nanti Rasul jadi saksi nanti itu. Kita ngaji begini, Bu, jangan dikira Nabi tidak diberitahu. Itu ya Allah, ada sekelompok orang namanya Arlina, Tinilyawati, Surya, Foni, Mustaria, Subhan ngaji di rumahnya Pak Jemahir. Disebut sehingga dilaporkan kepada Nabi kita Muhammad. Dan jangan dikira tidak dilaporkan. Makanya nanti Nabi jadi saksi. Termasuk kalau yang buruk dilaporkan juga sama. Dan Nabi pernah bersabda, hidupku baik untuk kalian, matiku juga baik untuk kalian. Kalau aku masih hidup, aku bisa membimbing kalian. Aku bisa melindungi kalian, bisa memimpin kalian. Kalau aku mati, maka aku berada di sisi Allah. Kalau kalian berbuat baik, ya akan bersyukur, berterima kasih pada Allah. Tapi kalau kamu berbuat yang gak baik, aku akan mintakan ampun kepada Allah untuk kalian. Begitu sayangnya Nabi kita Muhammad SAW kepada umatnya. Yang berbuat dosa siapa, yang kerepotan siapa. Itulah Nabi Muhammad SAW. Banyak ulama yang nangis kalau membahas tentang masalah itu. Karena kata orang ulama, yang berbuat dosa siapa, yang kerepotan siapa. Kemudian yang ketiga, sesama kita jadi saksi sama kita nanti. Nah, terus tidak cukup situ, anggota tubuh kita jadi saksi nanti.
tadi Al-Surah Yasin ayat 65 ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Alam semesta jadi saksi. Yauma idzin tuhaddisu akhbar. Pada hari di mana bumi akan menceritakan kabar yang terjadi di atasnya. Rumah ini punya rekaman banyak tentang oleh Mbak Cemahir dan istrinya, Bu Surya dengan keluarganya. Bu Arina pernah tinggal sini nggak dulu? Iya, ada rekamannya banyak. Rekaman. Baik buruk, ya baik buruk. Waduh, kalau buruknya ya ditobati supaya nggak ngasih kesaksian. Makanya ada kafaratul majlis kan? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lalu kemudian tidak hanya alam semesta, hari-hari juga akan menjadi saksi nanti. Termasuk harta akan jadi saksi. Kira-kira loh, kalau semuanya ngomong, semuanya ngasih saksi, kira-kira kita ini selamat apa celaka kira-kira? Iya, nggak bisa. Nah, bersyukurlah pada Allah. Ada banyak kasus yang nanti oleh Allah di SP3-kan, dipeti eskan, dideponering, tidak dibahas oleh Allah. Wah, kalau dibahas semua, wassalam. Itulah orang-orang yang satu bebas hisab. Semoga kita di dalamnya, amin insyaallah. Atau yang kedua, dimudahkan dalam hisabnya. Semoga kita termasuk di dalamnya, amin Allahumma. Ini dua ini masih selamat. Tapi kalau yang ketiga, naudzubillah, yang didesak dalam hisabnya, man husiba uqiba. Siapa yang didesak dalam hisabnya alamat celaka, begitu dibuka semua kasusnya, alamat celaka sudah. Naudzubillah min dzalik. Begitu dipanggil dia menghisab, ternyata kasusnya P21. Wes. Tidak di SP3 kan? Naudzubillah dah itu. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita termasuk yang dimasukkan oleh Allah dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab. Amin Allahumma insyaallah. Mudah-mudahan ya. Baik, silakan Bu yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh, silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Kalau ada. Ini Ustaz. Oke. Yang tadi saya bilang, pokoknya kita segala sesuatu tidak tanggung, berkata, sebagainya. Pokoknya pertimbangannya ridho Allah. Betul, ridho Allah, cinta Allah, rahmat Allah, pahala Allah. Tapi di dalam pernyataan kalian itu kan itu boleh dikatakan belum tentu sejalan, Ustaz ya. Dengan kita mengatakan bahwa kita inginkan atau mencari ridho Allah, rahmat Allah dan sebagainya. Apa yang kita ungkapkan dengan tadi pertimbangannya sama kabar dan sebagainya, ternyata apa yang kita omongkan atau yang kita lakukan itu kurang disukai oleh manusia, karena bahasa manusia kan memang beda dengan betul. Seperti apa? Jadi ada orang semasa hidupnya banyak berbuat, Jadi gini loh, kan berat ridho Allah dan cinta Allah. Terus. Tapi kan apa yang kita ungkapkan supaya dapat rahmat Allah, supaya dapat ridho Allah dan sebagainya, tapi tidak sepemikiran dengan lingkungan kita, bahwa sebetulnya mereka tahu bahwa apa yang diomongin, apa yang diperlakukan itu benar, tapi mereka tidak bisa menerimanya karena kalau lagi ini celaka nih, kita nggak bisa apa-apa dan sebagainya. Artinya kan bertolak belakang, Ustaz. Artinya insya Allah dapat ridho Allah karena kita bicara apa adanya, artinya benar apa adanya. Tetapi kan di lingkungan manusia itu kan, betul nggak sih Mbak? Maaf ya Mbak ya, gitu ya. Iya. Itu Bagaimana gitu ya? iya, sikapnya gimana? Apa dia, kalau dia aja kita kan juga jadi dia meringkel, dia dapat tanggung jawab nanti. Loh, kalau kenapa nggak bicara kan begitu? Baik. Yang pertama yang perlu ada satu konsekuensi di dalam kita beramar ma'ruf nahi munkar sebagaimana yang dipesankan oleh Luqman kepada putranya itu. Iya. Jadi ketika Luqman berpesan ke putranya untuk beramar ma'ruf itu tidak dipesani lebih. Tapi begitu mencegah kemungkaran ada tambahan yang beliau tambahkan di situ. Wasbir ala ma asobak. Karena amar ma'ruf itu cenderung tidak terlalu berisiko.
Tapi kalau nahi mungkar, mencegah kemungkaran itu berisiko. Kalau kita mengatakan ayo kita berlaku jujur, itu amar ma'ruf, jangan bohong, itu beda konsekuensinya. Ya ketika kemudian kita mengatakan kita harus makan yang halal dan thayyib misalnya, tapi ketika kita mengatakan jangan nyolong duit rakyat ya misalnya, ke seorang yang nyolong itu sudah punya konsekuensi. Nah, makanya sudah menjadi sunnatullah, siapapun yang bernahi mungkar pasti akan berhadapan dengan keadaan yang tadi itu yang makanya perintah Luqman kepada putranya, ya wasbir ala ma asabak. Jadi sabarlah dengan risiko yang akan kamu terima karena bernahi mungkar tadi itu. Maka ketika misalnya dalam hal bernahi mungkar ini yang ada 3 kelas tadi itu, misalnya ibu sanggup dengan kekuasaan dengan segala risikonya, monggo, dan itu bagus. Kalau ibu sanggup yang kedua dengan lisan, monggo, dan itu bagus. Tapi fakta Bu Arlina, ada sebagian orang yang tidak cukup nyali untuk berbenturan dengan masyarakatnya, sehingga dia tidak berani bertindak dengan kekuasaan yang karena tidak punya, dan dia tidak berani bicara juga karena dia tidak cukup punya nyali, tapi dia ingkar dengan hatinya dan mendoakan kebaikan dalam bentuk hidayah atau apapun pada. Sampai sini masih aman sebenarnya Bu Arlina. Iya, betul. Karena di kitab ini disebutkan nanti gini, ketika ditanya seseorang itu, misalnya, Lin, kamu ngelihat si fulan ini berbuat dosa enggak? Kalau Bu Arlina mengatakan, ya Allah, pertanyaan berikutnya yang enggak enak itu, kamu apakah sudah berusaha untuk mencegahnya? Ketika Bu Arlina mengatakan, halah cuek ya Allah, surga urusan dia, neraka urusan dia, begitu Bu Arlina ngomong gitu di buku ini, ngomongnya gitu amat sih, cuman cuek gitu ini ya. Terus langsung Bu Arlina statusnya diangkat menjadi terdakwa langsung. Tadinya saksi jadi terdakwa, diadili. Kenapa? Karena cuek. Tapi kalau Bu Arlina mengatakan begini, dia di buku ini menarik kata-katanya, ya Allah, sudah berusaha hamba untuk mencegahnya, namun hamba tidak punya keberanian. Di buku ini menarik ada kata, dia tidak cukup punya nyali Allah untuk mencegahnya, maka hamba ingkar dengan hati hamba. Selamat dia itu. Mengingkari dalam hati, syukur-syukur mendoakan juga. Nah, itu masih selamat. Maka sekarang pertanyaannya kembali kepada masing-masing kita. Kira-kira di lingkungan yang sedang tidak baik-baik saja itu, kita berada di posisi yang mana? Kalau kita merasa bismillah punya power, bagus, itu yang paling top itu. Nah, kalau dengan lisan, monggo juga. Dan terakhir dengan, tapi ada hadiah dari Allah untuk siapapun yang beramar ma'ruf nahi mungkar dengan sungguh-sungguh ya, dengan sungguh-sungguh. Pertama, jaminan pertolongan dari Allah. Ya, jadi in tansurullah yansurkum wa yusabit aqdamakum. Kalau itu semua kita kerjakan karena kita untuk menegakkan kalimat Allah, menegakkan kebenaran karena Allah, lillahi kalimatillah karena Allah, maka jaminan pasti sebetapapun besar tantangannya, dijamin oleh Allah kita bersama dengan pertolongannya. Sebagian mungkin berisiko pada kematian, sebagian. Tapi kan tidak semuanya berjuang mati kan. Dan kalaupun matinya mulia, mati syahid. Kemudian yang kedua ada jaminan di mana doa mustajabah insyaallah. Orang yang berani bernahi mungkar itu, beramar ma'ruf nahi mungkar itu, doanya insyaallah mustajabah. Insyaallah doanya mustajabah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau soalnya banyak juga sih teman yang iya, saya juga nggak setuju. Cuman nggak berani. Tapi saya nggak punya nyali kayak kamu. Banyak yang kayak begitu sekarang. Saya dulu nggak suka sama orang cerewet. Setelah saya melihat orang cerewetnya itu soleh atau soleha, memang perlu orang cerewet yang soleh. Jadi terus ada juga sih teman yang bilang ya kamu beraninya walau sendiri. Saya sih tidak tahu, saya tidak Allah. Iya, nggak sendiri, ada Allah. Monggo yang lain silakan kalau ada. Oh, silakan.
biasanya diri usahanya. Mbak. Sok. Oh, jelas semua ya? Atau tidak jelas? Masih jet lag, Bu? Oh, sudah berapa hari sampai rumah? Kenapa? Sudah berapa hari sampai rumah? Hari Jumat malam. Oh, hampir sepekan tadi. Enggak. Karena beliau mengaminkan. Jelas semua ya. Kalau nggak ada kita tukangkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.